Hidup damai adalah keinginan dari semua insan di dunia. Namun, apa jadinya apabila di saat kita tengah hidup nyaman dan tak ada beban, kita dihampiri oleh perasaan-perasaan tidak nyaman. Perasaan-perasaan itu hadir tanpa kita duga, dan perasaan itu ternyata bukanlah perasaan yang tumbuh dan menghampiri kita secara tersendirinya. Namun perasaan itu ternyata adalah kiriman dari seseorang yang tak kita sangka dan tak juga kita duga. Ternyata semua itu terjadi oleh seorang temanku yang memendam perasaan terhadapku dengan mencoba mengirimkan sesuatu yang berbau mistis atau yang menjurus pada ilmu pelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang Mila yang ditulis oleh Kang Holil. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Bermula pada saat aku barulah menjejaki kakiku di kampung halamanku. Suasana di kampung halamanku tidak banyak yang berubah. Udara sejuk masih menemaniku dan menemani langkahku seperti saat aku meninggalkan tempat kelahiranku. Pepohonan yang masih terlihat hijau dan indah untuk dipandang. Sorak-sorak teriakan dari anak-anak kecil kini semakin riuh terdengar di kampungku itu. Sungguh masih indah untuk dipandang dan masih terasa nyaman seperti terakhir aku meninggalkan tempat ini, ucapku dalam hati. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Mila. Aku terlahir di kampung ini, di salah satu kampung di Jawa Barat. Aku terpaksa meninggalkan kampungku karena perekonomian keluargaku yang sangat buruk waktu itu. Masih terasa nyaman untuk kutinggalkan, namun keadaanlah yang memaksaku untuk pergi dari kampungku untuk mengadu nasib di negara orang. Kerinduan terhadap kampungku tidak akan pernah berkurang, walau beberapa lama pun aku tinggal di negara orang. Selain alamnya yang indah dan sejuk, suasananya yang indah akan kebersamaanku dengan teman-temanku, dan juga rindu akan bertemu dengan kedua orang tuaku. Singkat cerita, masa kerjaku di negara tersebut sebentar lagi akan berakhir. Aku ditawari oleh majikanku apakah aku akan diperpanjang atau menghentikan pekerjaan ini. Sebenarnya aku masih ingin melanjutkan pekerjaan ini, namun rasa rinduku terhadap kampung halamanku lah yang mendorongku untuk memilih pulang saja ke Indonesia. Aku pulang ke Indonesia bersama dengan seseorang yang membuatku nyaman saat berada di negara tersebut. Seseorang itu sama-sama dari Indonesia. Beliaulah yang selalu menemaniku saat suka maupun duka selama berada di negara tersebut.
Bahkan aku dan dia juga sudah menjalin hubungan yang sangat lama karena kenyamanan yang dia berikan selama aku berada di sana dan sikap dia yang menurutku baik yang membuatku mau menerima dia sebagai kekasihku. Namun seiring berjalannya waktu, kita harus berpisah karena tempat tinggal kita terlalu jauh untuk kita tempuh. Aku yang berada di bagian barat Pulau Jawa dan dia berada di bagian timur Pulau Jawa. Singkat cerita, saat aku sampai ke kampung halamanku, terasa tidak banyak perubahan yang aku lihat. Suasana di kampung itu masih terlihat indah untuk dipandang. Masih banyak terdapat pepohonan yang membuat kampung itu terasa adem. Ditambah suasana pesawahan yang terlihat masih hijau dan masih terdapat sebuah gubuk di pertengahan sawah untuk para petani beristirahat kala terik matahari tepat berada di atas kepala. Semua warga yang melihatku terlihat pangling melihatku karena aku yang dulu tidaklah seperti aku yang sekarang. Dulu aku terlihat tekil dan tak terurus, tapi kini aku sudah bisa membenahi tubuh dan wajahku agar terlihat indah untuk dipandang. Seperti masyarakat di sini mempercantik kampung halaman mereka agar tidak diremehkan oleh orang luar. Para tetangga dan teman-temanku silih berganti mengunjungi kediamanku yang sederhana itu. Ucapan selamat datang pun datang silih berganti diucapkan kepadaku. Tidak lupa akan mata para lelaki menatapku tak henti-hentinya. Terlebih lagi tatapannya tertuju pada area terlarang yang tepat berada di bawah daguku. Tidak jarang mereka menggoda dan mengajakku untuk bermain, mengulangi masa-masa kecil dulu. Namun saat itu aku menolaknya. Di samping kondisiku yang sangat capek setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ditambah aku juga tidak ingin mengecewakan kepercayaan Yadi terhadapku. Jadi itu adalah orang yang selalu menemaniku saat suka maupun duka di negara orang tersebut. Selama 1 minggu aku memutuskan untuk beristirahat di rumah dan tak keluar rumah. Hanya melakukan obrolan dengan Yadi melalui telepon jarak jauh. Dari dulu sampai sekarang Yadilah yang masih setia menemani kejenuhanku saat aku merasa suntuk. Bahkan sekali-kali orang tuaku pun ikut berbincang dengan Yadi melalui telepon video untuk memperdekatkan keluargaku dengan Yadi, bahkan dengan keluarga orang tua Yadi di sana. Namun lama-kelamaan aku merasa jenuh terus-terusan berada di rumah. Aku ingin menenangkan pikiran dan menghirup udara segar, pikirku dalam hati. Dan aku pun meminta izin kepada emak untuk keluar sebentar, hanya untuk mencari hiburan di luar. Ibu dan bapak pun mengizinkan, dan aku pun kini berjalan seorang diri dan bisa menghirup udara segar di kampung ini. Saat aku berjalan, tak jarang mata lelaki memandang tubuhku, baik yang muda maupun yang tua. Namun tidak dari salah satu mereka yang menghampiriku dan menggodaku. Hanya saja tatapan mereka yang membuatku risih. Maka dari itu aku mempercepat langkah dan menghampiri salah satu rumah temanku. Namanya Mary. Dia temanku waktu sekolah.
Mary menyambutku dan mempersilahkan masuk. Tampak beberapa teman-temanku semasa sekolah dulu sedang berada di rumah Mary. Andi, Didi, Yusuf, Holil, Dudung, dan beberapa teman wanita yang lain. Mereka semua berasal dari desa yang berbeda satu sama lain. Saat aku masuk, langsung melihat Holil dan langsung teringat kepada seseorang yang membuatku nyaman. Ya, Yadi. Aku langsung teringat akan Yadi. Karakter Holil sangat sama persis dengan Yadi. Kalemnya, tutur bahasanya, dan cara memperlakukan orang lain. Bahkan perbincangannya aku terasa nyaman dan sesekali melupakan sosok Yadi. Karena sosok Yadi sudah digantikan oleh Holil. Namun harapanku untuk bisa dekat dengan Holil sangatlah tipis, karena Holil akan pergi jauh meninggalkan tempat ini untuk bekerja di suatu daerah di luar Pulau Jawa. Namun aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan aku pun meminta kontaknya hanya untuk sekedar bersilaturahmi. Beberapa temanku semasa sekolah, hanya Holil dan Dudunglah yang bisa menghargai wanita, tidak seperti yang lainnya. Mereka bertiga selalu menatap bagian dadaku dan tak bergeming sama sekali. Sudah aku pastikan mereka memiliki pikiran-pikiran kotor terhadapku. Entah pikiran apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba Holil memberikan jaketnya pada Dudung, dan Dudung pun menutupi bagian yang dipandang oleh teman-temannya. "Terima kasih, Dung," ucapku berterima kasih. "Lain kali berpakaianlah yang baik agar tidak mengundang pemikiran negatif orang, Wil," ucap Holil menasehatiku. Aku pun mengangguk mengiyakan nasihat Holil. Begitu juga nasihat dari Mira dan teman-teman perempuannya, misalnya Betty dan yang lainnya. Namun 3 teman cowokku itu sepertinya merasa kecewa dengan yang dilakukan oleh Dudung. Mereka menggerutu seakan Dudung mengacaukan pandangannya. Namun Dudung tidak menghiraukannya. Dudung malah asik memakan cemilan yang sudah disediakan oleh Mary. Singkat cerita, setelah hari itu aku pun makin sering berkunjung ke rumah Mary. Hampir setiap hari aku menghabiskan waktu di rumah Mary. Namun di suatu hari, ketiga temanku yang mengetahui kalau aku selalu bermain di rumah Mary, mereka pun menghampiri rumah Mary untuk bergabung. Namun kini mereka tidak menatap area itu, dikarenakan aku kini selalu menggunakan pakaian yang tidak ketat dan tidak memperlihatkan bagian itu. Namun tetap saja mereka sesekali mencuri pandang untuk memperhatikan wajahku, dan aku mendengar mereka saling berbisik untuk melakukan taruhan. Taruhan yang membuatku kaget adalah akulah yang menjadi bahan taruhan mereka. Aku hanya bisa terdiam dengan perbincangan mereka yang memperebutkanku dan menjadikanku sebagai bahan taruhan. Setelah pembicaraan mereka selesai, aku pun memutuskan untuk berpamitan pada Mary dan memutuskan untuk pulang. "Mer, aku pulang ya, Mer. Aku merasa tidak enak badan," ucapku beralasan. "Iya, Mil, hati-hati ya di jalannya," jawab Mary. Sepanjang jalan, aku pun merasa kecewa dengan teman-temanku itu.
dan aku juga merasa kecewa akan tidak adanya Holil dan juga Dudung di situ. Andai aja ada Holil dan Dudung di situ, mungkin dia akan bisa menegur mereka agar tidak melakukan hal itu. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar dan bruk, aku menjatuhkan tubuh ini ke tempat tidur dengan rasa tidak percaya akan rencana mereka. Bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton, dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.